ya. Biasanya kalau kuliah online itu saya sangat jengkel itu apa ketika ada ditanyain, diem aja dan lain sebagainya itu yang membuat kuliah online itu tidak menarik gitu buat saya loh ya. Tetapi ketika Anda ada respon, kemudian muncul tidak di monitor, kemudian Mas segera memberikan jawaban itu ada sesuatu yang ada semangat gitu ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, adik-adik, sebelum saya mulai materi, kalau nggak salah kemarin ada beberapa mahasiswa yang ikut, lomba antarwidya. Nah, kira-kira siapnya untuk UTS susulan kapan? Alternatifnya mungkin hari Jumat, alternatif dari saya. Kira-kira misalkan hari Jumat, kalau tidak Jumat juga boleh malam, itu saya berikan soalnya, kemudian Anda langsung unggah di Google Drive, itu juga bisa. Nah, kalau pagi sampai sore mungkin saya bisa hari Jumat, tetapi kalau hari lain Anda bisa gunakan misalnya sore atau malam, terserah. Kira-kira dari Anda kemarin yang, akan ikut susulan lebih memilih, hari apa? Sore, malam atau hari Jumat saja? Ini tidak Izin ada bertanya, respon. Pak. Ya. Untuk waktunya itu berapa lama ya, Pak? Waktu pengerjaan soalnya, Pak? Sama dengan yang lain, nggak salah hanya 90 menit saja. Halo? Baik, Pak. Mungkin kami diskusikan terlebih dahulu ya, Pak. Ini coba saya tanya ini, Wardana ada Wardana? Wardana ada? Hadir, Pak. Nah, ini tadi yang tanya bolak-balik sudah saya jawab ya. Kamu lebih memilih mana? Iya, Pak. Ini lagi diskusi di chat, Pak. Ya. Tadi bolak-balik WA sudah saya jawab, besok Dik saya diskusikan tanya lagi gitu. Tapi begitu tidak ditanya malah diam aja. Oke, nanti silahkan Mas siapa tadi Mas Andra Maulana diskusikan sama teman-teman ya. Kalau waktu saya adalah hari Jumat, mau jam berapa pagi mulai dari jam 7 insya Allah bisa. Kemudian kalau memang malam ya silahkan pilih misalkan hari Rabu atau Kamis malam. Nah itu bisa ya. Itu apa namanya terkait dengan susulan UTS termasuk juga bagi yang adik-adik yang ikut mata kuliah pilihan AE ya, kecerdasan buatan. Silakan pun saya diberikan skema Pak, kami bisanya hari apa gitu, diinfo ke saya. Karena kalau UTS online kan tidak harus saya nunggui gitu, tetapi saya kasih soal kemudian diunggah link dan sebagainya. Gitu ya Mas Maulana ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan kemarin sudah pneumatis, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hidrolik ya. Hidrolik, jadi ada 3 aktuator, mekanik, elektrik, fluida. Nah, jenis aktuator, fluida dapat berupa gas, disebut pneumatik, dan cair yang disebut dengan hidrolik. Nah, sistem hidrolik itu maupun pneumatis itu keduanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu penekanan fluida dan penyalurannya ke dalam bentuk tekanan ke tempat atau posisi di mana dia akan bekerja. Nah, kemudian di dalam sistem otomasi industri, inteligensi dan fleksibilitas itu dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan kontrol berbasis mikroprosesor. Namun untuk gerakan kekuatan cengkraman beban yang digunakan rangkaian elektrik atau pneumatis itu perlu dipertimbangkan mana untuk beban yang lebih berat. Kemudian rangkaian sekuensial juga dapat digunakan untuk menggerakkan pengapian solenoid maupun fluida control valve. Kemudian sistem kompleks sering disebut dengan menggunakan sistem elektropneumatis dan elektrohidrolik. Kalau dia hanya menggunakan pneumatis, itu murni pneumatis saja. Tetapi kalau dia misalkan menggunakan microcontroller, kemudian microprosesor, aliran signal, dan sebagainya, itu disebut dengan elektropneumatis dan elektrohidrolik. Nah, pada sistem hidrolik, itu peralatan dengan sistem oli hidrolik sering digunakan di industri. Rangkaian hidrolik yang mempunyai kerumitan itu tergantung pada aplikasinya. Namun pada dasarnya itu hampir sama dengan pneumatis, hanya fluidanya berbeda. Kalau pneumatis fluidanya adalah udara atau angin, tapi kalau hidrolik fluidanya adalah cairan ya, oli.
Kemudian sistem hidrolik pada dasarnya dapat digunakan untuk kombinasi antara gaya dan gerakan. Nah, sistem hidrolik itu beroperasi pada tekanan yang lebih besar daripada sistem pneumatis. Nah, ring bekerjanya itu biasanya sekitar 200 sampai 800 bar. Sementara kalau pneumatis itu 5 sampai bar saja. Artinya belum memenuhi lah ya, belum memenuhi. Sorry sebentar. Sebentar ya. Ada. Waktu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian saya pernah berikan contoh minggu lalu yang nggak salah, ketika kita misalkan butuh tekanan untuk mengepres, untuk membuat kertas ya, itu biasanya kita menggunakan tekanan hidrolik. Nah, tekanannya sangat besar adik-adik dibanding dengan tekanan pneumatis. Nah, oli adalah fluida incompressible yang tidak dapat dimanfaatkan. Makanya ini sistem hidrolik dapat digunakan untuk gerakan presisi jika diperlukan. Nah, jadi nanti akan saya detailkan minyak hidrolik seperti apa contohnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menginginkan gerakan yang tekanannya besar, kemudian gerakannya halus, itu kita menggunakan hidrolik. Tetapi kalau kita tekanannya tidak terlalu besar, kita butuh gerakan yang cepat, itu kita menggunakan pneumatis. Nah, ini baru beberapa contoh penggunaan hidrolik. Misalkan untuk crane, kemudian loader, kemudian banyak aplikasi yang lain. Nah, ini beberapa gambaran secara umum sistem hidrolik, linear movement, big force without gear, actuator simple, kemudian in mobile mesin, aplikasinya itu misalnya bed efficiency. Kenapa bed efficiency? Karena apa? Menggunakan fluida, kecenderungan kotor, kecenderungan loss itu sangat besar sekali dibanding dengan pneumatis. Nah, ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh hidrolik. Jadi, fluida hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin. Dengan ukuran kecil dapat menghasilkan gaya atau torsi besar, mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi, kemudian dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus, kemudian kebocoran rendah, kemudian fleksibel dalam desain. Nah, ini ada beberapa kekurangan. Daya hidrolik tidak siap tersedia dibanding daya listrik. Jadi gini, ketika kita menggunakan hidrolik itu butuhnya oli. Oli itu untuk menggerakkan hidrolik itu butuh dipompa. Nah, mesin pompa hidrolik itu tidak mudah ya, karena dia menghasilkan tenaga gede. Ya, jadi beda dengan ketika kita menggunakan listrik ya, itu sangat simpel ya. Sekarang ini listrik di mana-mana ada. Ya. Kemudian biaya sistem lebih mahal. Bahaya api atau ledakan karena tekanan itu bisa terjadi. Kemudian sistem cenderung kotor karena memang menggunakan fluida oli yang dipompa dengan tekanan yang cukup besar. Kemudian mempunyai karakteristik redaman yang rendah ya karena panas. Nah, ini beberapa sistem komponen hidrolik, ada catu daya, ada katup servo, penampung fluida hidrolik, motor hidrolik,
Ini sebenarnya adik-adik, kalau Anda mau belajar pneumatik dan hidrolik sebenarnya satu semester sendiri ya. Itu detailnya ya, karena harus mencoba praktek ya. Tetapi kalau untuk hidrolik saya tidak punya hardware-nya, tetapi kalau Anda mau belajar pneumatis itu di lantai 3 di lab itu ada ya. Ada yang saya pneumatis full, artinya belum menggunakan elektro, dan ada yang pneumatis menggunakan elektro. Nah, satu daerah hidrolik itu merupakan sumber tenaga sistem ini. Kemudian mengalihkan fluida hidrolik bertekanan tinggi yang siap ke aliran ke motor hidrolik melalui katup servo. Kemudian pompa mencatup fluida bertekanan tinggi, kemudian pompa biasanya jenis pompa roda gigi, gear pump, pompa displacement ataupun pompa aksial. Kemudian motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan pompa. Kemudian filter halus atau fine filter untuk menyaring kotoran merupakan pelindung sistem servo. Kemudian saringan kotor untuk pelindung pompa dari kontaminasi. Ini adalah beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan. Kemudian ini ada cek valve, akumulator, dan sebagainya. Detailnya nanti setelah slide berikut ini. Nah, ini contoh adalah motor hidrolik. Jadi menghasilkan daya yang besar, harga mahal, tidak proporsional dengan daya. Harganya memang mahal ya. Ya konteksnya di sini ya proporsional sama tidak tergantung aplikasinya ya. Kemudian sangat tidak dianjurkan ketika kita menggunakan daya beban yang kecil. Nah, konstruksi jauh lebih rumit daripada pneumatis. Nah, ini yang slide pertama, kemudian slide yang kedua. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi, saya bahas pertama cairan hidrolik. Cairan hidrolik yang digunakan pada sistem hidrolik harus memiliki ciri-ciri atau watak atau properties ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, properti cairan hidrolik itu merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh cairan hidrolik sehingga cairan hidrolik tersebut dapat melaksanakan tugas atau fungsi dengan baik. Kemudian, adapun fungsi cairan hidrolik itu adalah sebagai penerus tekanan atau penerus daya, kemudian sebagai pelumas, bagian yang bergerak, kemudian bagian pelindung yang bergesekan, kemudian bantalan dari terjadinya hentakan, tekanan, akhir langkah, kemudian pencegah korosi, kemudian penghanyut bram, chip ya, atau partikel-partikel yang kecil yang mengelupas dari komponen, kemudian pengirim isyarat atau sinyal. Nah, berikut ini beberapa syarat cairan hidrolik. Pertama adalah viskositas. Jadi viskositas atau kekentalan itu harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh sistem rangkaian hidrolik. Ya, ada berbagai jenis viskositas cairan hidrolik. Tentunya harus sesuai dengan spek mesin yang kita gunakan. Cairan hidrolik harus memiliki kekentalan yang cukup agar dapat memenuhi fungsi sebagai pelumas. Apabila viskositas terlalu rendah, maka film oli yang terbentuk akan sangat tipis, sehingga tidak mampu menahan gesekan. Demikian juga kalau viskositas terlalu kental, tenaga pompa akan semakin berat untuk melawan gaya viskositas cairan. Kemudian ada juga disebut dengan indeks viskositas yang baik. Jadi viskositas indeks yang baik, maka kekentalan cairan hidrolik itu akan stabil digunakan pada sistem dengan perubahan suhu kerja yang cukup fluktuatif. Maksudnya gini adik-adik, kalau kita di negara 2 musim ini tidak terlalu signifikan, tetapi kali negara yang 4 musim itu sangat signifikan. Contoh misalkan Rusia. Rusia atau negara di kawasan di daerah Rusia itu kalau musim salju temperaturnya itu sampai minus. Logikanya kalau minus itu berarti sangat dingin sekali. Ya. Kita saja di sini misalkan musim penghujan ini sudah dingin sekali, tetapi kalau daerah yang bersalju minus itu akan dingin sekali, di mana kalau kita tidak menggunakan heater itu pun kedinginan. Demikian juga dengan oli, ya. Artinya harus dijaga cairan hidrolik itu agar stabil, makanya punya indeks viskositas yang baik. Kemudian tahan api. Nah, sistem hidrolik beroperasi pada tempat-tempat yang cenderung timbul api atau berdengan dengan api. Oleh karena itu perlu cairan yang tahan api. Kemudian tidak berbusa atau foaming. Sistem hidrolik beroperasi pada tempat yang cenderung timbul api, makanya jangan
dekat dengan sumber api karena ketika foaming itu mudah sekali terbakar. Kemudian tahan dingin, jadi cairan hidrolik tidak mudah membeku bila beroperasi pada suhu dingin. Titik beku atau titik cair yang dikendaki itu berkisar antara 10 sampai 15 Celcius di bawah suhu permukaan mesin dioperasikan ketika startup ya. Kemudian tahan korosi dan tahan aus ya. Jadi cairan hidrolik mampu mencegah terjadinya korosi karena dengan tidak terjadinya korosi maka korosi itu akan bekerja dengan baik, tidak aus atau bisa dikatakan mesinnya akan awet. Nah, ini ada syarat yang lain adalah demulsibility. Jadi yang dimaksud dengan demulsibility itu adalah kemampuan cairan hidrolik kemampuan cairan hidrolik yang karena air akan ini maksudnya adalah dia bisa memisahkan dengan cairan air ya. Jadi tidak tercampur gitu. Karena kalau tercampur kemampuan tekanan juga beda ya. Kemampuan misah dengan air ya. Kemudian minimal compressibility. Jadi secara teoritis cairan ada uncompressibility tidak dapat dikempa, tetapi kenyataannya cairan hidrolik itu dapat dikempa sampai dengan 0,5 volume untuk setiap penekanan 8 bar. Oleh karena itu disyaratkan bahwa cairan hidrolik agar seminimal mungkin dapat dikempa atau dimampatkan. Artinya gini, adik-adik. Jadi kalau kita misalkan ya tekanan cairan hidrolik ini kita tekan pada 80 bar, maka dia kemungkinan besar itu mampu terkempa atau tertekan itu pada posisi paling banyak itu sekitar 0,5 volume total yang dimiliki. Ya, itu pun ketika tekanan 80 bar. Apalagi kalau tekanannya lebih, ya. Nah, itu kenyataannya. Kemudian ini ada berbagai macam cairan-cairan hidrolik, ya. Ada bermacam-macam cairan hidrolik. Pada dasarnya, setiap cairan dapat digunakan sebagai media transfer daya, tetapi sistem hidrolik memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, cairannya contohnya tadi bisa menjaga suhu dingin, kemudian bisa memisahkan air. Nah, ini beberapa cairan, macam-macam cairan hidrolik yang sering digunakan. Pertama adalah oil hidrolik atau hidrolik oil. Pada dasarnya berbasis pada minyak mineral. Biasanya digunakan secara luas pada mesin-mesin pekaras dan mesin-mesin industri. Nah, ini berdasarkan standar DIN 5152 dan 512525 sesuai dengan karakteristik serta komposisi oil hidrolik dibagi 3. Hidrolik oil HL atau kalau bahasa Indonesia HL, atau bahasa Inggris adalah HL, kemudian HLP, kemudian HV. Oke. Nah, ini tadi pemberian kode di atas memiliki arti. Jadi misalkan oil hidrolik dengan HLP. H itu adalah oil hidrolik, L itu adalah kode untuk bahan tambahan, aditifnya. Nah, biasanya digunakan untuk mencegah korosi. Nah, mencegah korosi. P itu adalah aditif yang meningkatkan kemampuan penerimaan beban. Jadi P-nya itu adalah kemampuan menerima beban, kemudian 68 itu adalah tingkat viskositas oil. Jadi misalkan HLP 68 artinya oil hidrolik yang diberikan zat aditif L, kemudian diberikan kode aditif P, dan tingkat viskositasnya adalah 68. Nah, ini macam-macam cairan hidrolik tahan api atau low flammability. Ini adalah tahan terhadap api ya, agar tidak mudah terbakar. Nah, ini biasanya dipakai di mesin-mesin yang resiko kebakaran cukup tinggi ya, misalkan di die casting mesin, forging proses, hot coal mining, kemudian control unit, kemudian steel work dan rolling mills.
Ini banyak sekali jenisnya. Misalkan ini ada kode HFA, kemudian HFB, CD, dan lain sebagainya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah perusahaan oli ya, itu selain membuat oli pelumas untuk misalkan engine juga punya produk yang dipakai untuk mesin heavy duty atau mesin kerja berat ya, misalkan seperti loader ya. Ini komposisinya oli juga tidak sama dengan komposisi yang digunakan untuk mesin mobil misalkan. Ya, ada kondisi yang berbeda. Nah, ini ada komponennya ya, tergantung aplikasinya ya, jenisnya ya. Ini ada perbandingan antara macam-macam cairan hidrolik ya. Kalau kita bandingkan misalkan tipe fluidanya petrol oil, water glycol, phosphor ester, oil in water, kemudian oil sintetis dan lain sebagainya. Jadi ada viskositas nilainya berapa, kemudian temperatur yang idealnya berapa dan lain sebagainya. Ya kayak kita membandingkan lah ya, oli sepeda motor federal dengan misalkan oli merek lain. Nah, ini umum saja terkait dengan viskositas. Jadi pada dasarnya viskositas cairan hidrolik itu akan menunjukkan seberapa besar tahanan di dalam cairan itu untuk mengalir. Jadi apabila cairan itu mudah mengalir, itu bisa dikatakan bahwa cairan itu memiliki viskositas rendah atau kondisinya encer. Ya, jadi kalau dia misalkan ya oli viskositas misalkan viskositas 10 ya, itu jauh lebih encer dibanding viskositas yang 20 ya. Jadi semakin kental kondisi cairan dikatakan viskositas semakin tinggi. Nilainya saja yang menunjukkan perbedaan. Nah, ini besar atau kecilnya viskositas ditentukan oleh satuan pengukuran dalam sistem standar internasional. Satuan viskositas itu ditetapkan dengan viskositas kinematik atau kinematic viscosity. Satuan ukuran milimeter square per second atau centimeter square per second. Nah, di mana ini tentunya tinggal kalikan 100 saja kalau centi ke milimeter. Nah, satuan centimeter persegi per second itu dikenal dengan satuan Stokes. Scott ya, Scott. Nah, nama satuan viskositas ini disesuaikan dengan nama penemunya, Tuan Jabil Stokes ya, tahun 1903. Ya, ini adalah satuan untuk menentukan viskositas cairan. Nah, ada juga yang yang digunakan untuk menentukan satuan yang lain, contohnya misalnya Ritwood, kemudian Sebol Universal, kemudian Engler. Nah, ini beberapa penentuan satuan ya, satuan dari viskositas cairan hidrolik. Oke, kemudian cairan hidrolik. Nah, ini beberapa standar ya, yang misalkan kita menggunakan satuan ISO standar ISO viscosity grade ya, ada ISO VG 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini adalah kinematic viscositas limit ya. Kemudian midpoint viscosity. Jadi di sini ada ketentuannya. Jadi ini disesuaikan dengan spek pompa oli yang digunakan ya. Nah, ini masih terkait dengan viskositas. Nomor VG ya, VG itu adalah ini viskositas grade ya, viskositas grade ya. Ini menurut standar ISO viskositas cairan hidrolik diklasifikasikan menjadi beberapa viskositas grade. Dan nomor grade-nya yang diambil kira-kira pertengahan antara viskositas minimal dan viskositas maksimal. Jadi biasanya itu berada pada ring rata-rata. Jadi misalkan ya, ISO VG viskositas grade 2.
Jadi dia poin tengahnya itu 22, di mana poin minimalnya itu 1,98, poin tertingginya 2,42. Jadi ini adalah diambil poin tengahnya. Ya. Nah, nomor VG dapat diperoleh melalui angka pembulatan dari pertengahan di antara viskositas minimal dan viskositas maksimal. Misalkan VG 22 diambil 22 karena rata-rata dari rata-rata antara 18 kemudian 20 dan 2 ini bukan 9 rata-rata antara 19,8 dan 24,2 ya. Nah, secara faktual sering dijumpai bahwa pelumas gearbox juga sering digunakan untuk instalasi hidrolik dengan FRED menurut SAE yang SAE standar SAE ya. Ini adalah contoh standar yang lain selain ISO. Nah, ini adalah contoh menurut standar ISO, SAE. SAE 30 ya. Biasanya kalau kita sepeda motor itu kan sekitar 10 sampai 30 atau 10 sampai 20 ya. W itu adalah winter ya, winter. Nah, ini ada aplikasi yang sering digunakan. Nah, selanjutnya ini ada viscosity margin. Yang dimaksud dengan viscosity margin itu adalah batas-batas atas dan bawah yang perlu diketahui di mana untuk menentukan viskositas yang terlalu rendah akan mengakibatkan daya pelumasnya itu kecil karena dia encer sehingga mudah bocor. Sedangkan kalau viskositasnya terlalu tinggi, dia itu akan meningkatkan gesekan, maka cairannya memerlukan tekanan yang lebih tinggi, kerjanya lebih keras. Ya. Nah, ini adalah viskositas margin. Begitu gambaran dengan batas viskositas margin yang ideal. Lower itu sekitar kinematik viskositas adalah 10 mm square per sekon. Kemudian ini adalah ideal viskositas ring antara 15 sampai dengan 100. Tapi kalau yang upper limit itu sekitar 750, artinya sangat kental sekali. Nah, ini adalah alat viskometer, itu alat untuk mengukur besaran viskositas suatu cairan. Nah, salah satu jenis viskometer itu adalah ball viskometer atau falling sphere viskometer. Kemudian ini adalah alat yang dipakai untuk mengukur viskositas dari cairan pelumas. Nah, tadi itu ada indeks viskositas atau viscosity index. Viscosity index itu merupakan angka yang menunjukkan rentang perubahan viskositas dari suatu cairan hidrolik berhubungan dengan perubahan perubahan temperatur atau suhu. Jadi tadi yang saya contohkan misalkan di Rusia dan Indonesia ya, temperatur lingkungan itu berbeda. Nah, di sini kita butuh namanya indeks viskositas. Kalau di tempat kita tidak terlalu signifikan lah berubah, tetapi kalau di Rusia atau negara-negara yang sangat ekstrim temperaturnya, sangat penting mempertimbangkan indeks viskositas cairan dari hidrolik. Nah, viscosity index ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan karakteristik kekentalan cairan hidrolik berhubungan dengan perubahan temperatur, ya, di mana sudah ditentukan dengan DIN ISO 2909. Nah, cairan hidrolik memiliki viskositas indeks tinggi apabila terjadinya perubahan viskositas kecil dalam rentang perubahan suhu yang relatif besar. Nah, atau dapat dikatakan bahwa cairan hidrolik ini dapat digunakan dalam rentang perubahan suhu yang cukup besar. Bisa skip saja. Ini cairan hidrolik diharapkan memiliki viskositas indeks 100 ya. Bahkan kebanyakan oli hidrolik diberikan tambahannya. Mayoritas sekarang oli itu diberikan aditip, di mana aditip itu bisa membantu
kinerja dari cairan yang kita gunakan untuk pompa hidrolik. Nah, ini adalah diagram Ubiloh-D viscosity temperature. Jadi di sini menunjukkan ketika sumbu X adalah temperatur pada derajat Celcius, kemudian ini adalah tekanan yang dihasilkan, maka di sini ada angka viskositas, ya, angka viskositas atau kekentalan. Jadi misalkan kita akan menggunakan oil pada temperatur misalkan saya bilanglah sekarang ini rata-rata misalkan 40 lah ya, misalkan ya 40 nih. Kemudian saya ingin tekanannya 800. Nah, di sini berarti kita menggunakan oli dengan viskositas sekitar 400 mm per second. Nah, itu adalah nilai Stokesnya. Scotch ya, Scotch. Nah, gambar berikut ini menunjukkan viskositas pressure karakteristik atau karakteristik yang menggambarkan antara tekanan dengan nilai viskositas. Karakteristik kekentalan dan tekanan pada cairan hidrolik sangat penting untuk diketahui karena dengan meningkatkan tekanan hidrolik maka meningkatkan pula viskositas indeks. Kemudian gambar berikut menunjukkan diagram viscosity pressure karakteristik. Jadi di sini ada tekanan berapa bar, kemudian ini temperaturnya berapa, maka kinematik viscosity itu bisa ditentukan. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari cairan hidrolik yang digunakan. Misalkan kode HL, kemudian HLP, kemudian HV dan lain sebagainya. Nah, ini ada sifat khususnya, jadi meningkatkan kemampuan mencegah korosi dan stabilan hidrolik. Kemudian penggunaannya untuk seperti apa? Jadi digunakan pada sistem yang bekerja pada suhu tinggi dan untuk tempat yang mungkin tercelup dengan air. Nah, ada ada klasifikasi ya golongan oil itu di mana sebaiknya digunakan. Yaitu juga menurut dengan nilai kekentalan, kemudian temperatur dia mampu bekerja. Oke, kemudian nah ini adalah beberapa komponen dari hidrolik ya. Kenapa hidrolik itu mahal? Karena memang perangkatnya itu berbeda dengan pneumatis ya. Hanya tidak terlalu beda jauh simbol-simbolnya, tetapi kayak komponen pompa, kemudian aktuator itu jauh lebih mahal dibanding dengan hidrolik. Jadi beberapa komponen utama hidrolik itu ada pompa hidrolik, ada aktuator hidrolik, silinder hidrolik penggerak ganda, kemudian aktuator rotasi. Nah, kita bahas pertama dari pompa hidrolik. Pompa hidrolik berfungsi untuk mengisap fluida oil hidrolik yang akan disirkulasikan ke dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik merupakan sistem yang tertutup karena fluida oil disirkulasikan ke rangkaian hidrolik selanjutnya akan dikembalikan ke tangki penyimpanan oil. Nah, ada beberapa jenis pompa hidrolik, misalkan pompa roda gigi, pompa sirip burung, torak aksial, torak radial, kemudian pompa sekrup. Nah, ini contoh adalah pompa roda gigi. Ya, ini kalau Anda bongkar sepeda motor pasti menemukan pompa ini. Ya, letaknya di kalau nggak salah di dalam tangki oil
sepeda motor Anda. Nah, pompa ini terdiri dari 2 buah roda gigi yang dipasangkan saling merapat. Perputaran roda gigi yang saling berlawanan arah akan mengakibatkan kevakuuman pada sisi hisap. Akibatnya apa? Oil akan terhisap masuk ke dalam ruang pompa. Selanjutnya dikompresi ke luar pompa sehingga tekanan tertentu. Kemudian tekanan pompa hidrolik dapat mencapai 100 bar. Nah, pompa hidrolik roda gigi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ya, ini dimasukkan ke sini, kemudian dihisap, kemudian menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, kemudian ini pompa hidrolik, pompa sirip burung, ya. Nah, pompa ini bergerak terdiri dari banyak sirip yang dapat fleksibel bergerak ke dalam rumah pompa. Nah, bila volume dalam ruang pompa membesar, maka akan mengalami penurunan tekanan. Oil hidrolik akan terhisap masuk. Kemudian diteruskan ke ruang kompresi. Nah, ini adalah pompa torak aksial, ya. Pompa hidrolik menghisap oil melalui penghisapan yang dilakukan oleh piston yang digerakkan poros rotasi. Nah, ini gerak putar poros pompa diubah menjadi gerakan translasi, kemudian menjadi langkah hisap dan kompresi secara bergantian. Nah, ini jenis yang lain adalah pompa torak radial, ya. Jadi prinsipnya adalah menggunakan torak ya, torak atau piston ya yang radial, di mana rotor berputar secara eksentrik, maka piston-piston pada stator akan mengisap dan mengkompresi secara bergantian. Nah, ini yang model skrup ya, ini sangat tekanan cukup besar ini. Ya, pompa ini memiliki 2 rotor yang saling berpasangan bertautan, ya. Kemudian rotor identik yang pasang roda gigi yang bertautan. Jadi dikompa di sini. Ini tekanan cukup besar. Kemudian aktuator hidrolik, ya. Seperti dengan pneumatis, silinder hidrolik bergerak secara translasi, sedangkan motor hidrolik bergerak secara rotasi. Nah, dilihat dari daya yang dihasilkan, aktuator hidrolik itu memiliki tenaga lebih besar. Biasanya bisa mencapai 400 sampai dengan 800 atau bisa lebih. Nah, ini adalah gambar silinder hidrolik. Ya, ini penggerak ganda. Penggerak ganda artinya bisa ditekan maju, kemudian bisa ditekan untuk mundur. Nah, ini contoh misalkan penggerak ganda itu dipakai untuk loader ya, loader atau eskavator, ya, bulldozer. Nah, ini tadi yang aktuator rotasi ya, aktuator rotasi berupa motor hidrolik. Nah, ini contoh sistem yang dibangun untuk membuat sistem hidrolik. Jadi misalkan dari sumber tenaga atau power pack ya, power pack-nya cuma lumayan mahal itu. Lumayan mahal ya. Kemudian ada pengondisian signal, kemudian pemrosesan. Sinyal itu menggunakan katup ya. Kemudian ini pemrosesan ketika ini tidak bisa ditekan sini bisa, tetapi kalau menekan balik dia nggak bisa dan sebagainya, baru sampai ke ujung aktuator. Nah, ini klasik secara garis besar skema power pack, kemudian ada ruang katup, kemudian pengondisian signal, kemudian sampai dengan aktuator. Nah, ini katup pengatur tekanan. Jadi katup pengatur tekanan ini bisa menggunakan elektrik ya. Maka di sini ada simbol-simbol seperti ini. Jadi ketika misalnya kita berikan relay dan lain sebagainya, ada sinyal, ada tegangan, sehingga tidak full menggunakan manual. Nah, pada dasarnya hidrolik itu menggunakan prinsip hukum Pascal ya. Jadi perhitungan gaya hidrolik torak pada bejana berhubungan dengan luas penambang yang berbeda. Jadi P1 di sini itu sama dengan P2 ya. Berarti P1 karena P1 sama dengan P2, F atau gaya yang bekerja dibanding dengan luas penambang ini itu sama dengan gaya yang dihasilkan F2 dibanding luas penambang di A2. Nah, kemudian tinggal dicari A itu Mas undang Pak Joko karo ya Pak Joko dan teman-teman ya Mas Lukma ya itu. Itu. Nah,
ini ketika kita tekanan tekanan itu kan gaya dibanding dengan luas penambang ya. Maka luas penambang itu dikonversikan dengan berapa sih diameter penambang yang digunakan. Maka kita bisa mengetahui hubungan antara gaya yang dihasilkan dari F1 dengan F2. Nah, ini contoh saja, nanti bisa Anda coba. Jadi suatu mesin pres memiliki gaya tersedia itu sebesar 150 Newton. Bila diameter torak kecilnya itu 20 mm, nah berapa diameter torak yang besar agar menghasilkan gaya sebesar 4000 Newton. Jadi kita bisa tahu F1 itu 150 Newton, ya kalau kita ibaratkan ya sekitar 15 kilo. Kemudian F2 itu misalkan 400 kilo, di mana di satunya itu adalah 20 mm. Nah, makanya pertanyaannya berapa di dua? Nah, kita bisa cari langsung. Antara menggunakan hukum Pascal tadi, ya, perbandingan antara bahwa P1 itu sama dengan P2, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Langsung aja ketemu nanti. Nah, itu pun sama S tadi perbandingan. Nah, ini hanya luas ini satu tutup ya, hanya untuk mengetahui berapa volume yang dihasilkan atas luas penambang. Oke, hidrolik saya pikir cukup. Mungkin ada yang ditanyakan adik-adik. Permisi, Halo, Pak. ya silakan. Untuk materi perkuliahan hari ini apakah bisa di-share, Pak? Oh, bisa. Nanti saya share ya. Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang banyak? Oke, kalau tidak ada yang belum absen? (70 dari 75? Saya coba cek dulu. Mas Rahman Al Yusuf ada? Ada? Muhammad Roynal Hakim? Enggak ada. Rafli Alamsyah? Enggak ada. Alim Rahman Firza? Oke, enggak ada itu tadi. Kemudian Alif Fernanda Al Yarham? Enggak ada. Oke, enggak ada ya. Oke, kuliah mungkin saya akhiri, cuma sebelumnya mungkin saya minta tolong adik-adik yang kemarin ikut lomba Antawidya, itu tolong siapa tadi yang WA saya. Nah, ini aja deh. Ya, karena yang dia tanya, Wardana ada Wardana? Hadir, Pak. Nah, silakan Anda koordinasi sama teman-teman Anda, maunya kapan UTS susulan, nanti diinfo ke saya, ya. Paham, Mas Baik, Wardana? Pak. Itu yang pertama. Baik, Kemudian yang kedua, adik-adik materi mungkin saya selesaikan sekalian, ya. Tolong Anda, ya, sudah mulai minggu depan kemungkinan besar terakhir adalah PLC. Setelah itu kita buat project, ya. Project itu Anda membuat apa dan lain sebagainya, ya. Nanti setelah mata kuliah terkait dengan yang PLC mungkin saya akan jelaskan. Anda mencoba sensor, Anda menggunakan motor dan sebagainya. Sebaiknya dari sekarang Anda sudah kalau bisa ya order microcontroller yang murah saja lah ya. Misalkan Arduino Uno atau Nano terserah ya. Yang pertama nanti kita nyoba sensor-sensor. Jadi Anda segera download aja, misalkan kita yang paling mudah itu menggunakan Arduino. Nah, setidaknya nanti begitu setelah yang materi tentang PLC, Anda bisa mencoba terkait pemrograman. Ada pertanyaan adik-adik? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Materi akan segera saya share di grup WA. Terima kasih, saya akhiri. Bila topik di hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.